Seringkali ketika hilal Ramadan terlihat, sebuah pola pikir diam-diam menyusup ke dalam benak kita. Kita membayangkan hari-hari yang lambat, jam kerja yang memendek, dan alasan yang sah untuk merebahkan diri sepanjang hari menunggu azan maghrib. Lemas, kata kita. Sedang puasa menjadi tameng untuk ketidakproduktifan. Namun, jika kita memutar kembali jarum jam sejarah, tepatnya ke tahun 92 Hijriah, kita akan menemukan sebuah realitas yang menampar wajah kemalasan kita. Di bulan yang sama, di bawah terik matahari yang jauh lebih menyengat, sejarah emas justru sedang ditempa, bukan di atas kasur empuk, melainkan di atas punggung kuda dan deburan ombak lautan. Ini adalah kisah tentang Ramadan yang berdarah, namun juga Ramadan yang paling gemilang dalam sejarah peradaban Islam di Eropa. Saat itu, semenanjung Iberia, yang kini kita kenal sebagai Spanyol dan Portugal, sedang diselimuti kabut kegelapan di bawah kekuasaan kerajaan Visigot. Tidak ada aroma kemalasan di udara Afrika Utara saat itu. Yang ada hanyalah aroma persiapan sebuah ekspedisi militer yang mustahil. Sementara kita hari ini sibuk memikirkan menu berbuka, para kesatria masa lalu itu sibuk memikirkan bagaimana menyeberangi lautan untuk membebaskan sebuah negeri dari tirani. Untuk memahami urgensi misi ini, kita harus melihat apa yang terjadi di Andalusia kala itu. Raja Roderick, penguasa Visigot yang tiran, telah mengubah negerinya menjadi neraka dunia. Pajak mencekik, rakyat jelata diperbudak, dan keadilan adalah barang mewah yang tak terjangkau. Jeritan ketidakadilan ini terdengar menyeberangi selat, sampai ke telinga Gubernur Musa bin Nusair di Afrika Utara. Julian, penguasa Ceuta yang sakit hati karena putrinya dinodai oleh Roderick, akhirnya mengirim surat permohonan bantuan kepada kaum muslimin. Ini bukan sekadar invasi, ini adalah jawaban atas panggilan kemanusiaan. Musa bin Nusair, sang gubernur Ifriqiya, tidak serta-merta tergiur dengan harta rampasan perang. Ia adalah seorang strategis yang ulung dan seorang mukmin yang taat. Ia tahu bahwa menyeberangi lautan adalah risiko besar, apalagi menghadapi kerajaan yang memiliki benteng-benteng kokoh. Namun, laporan intelijen dan permohonan Julian meyakinkannya. Ia butuh seorang panglima perang yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi memiliki baja di dalam jiwanya. Seseorang yang tidak akan gentar meski langit runtuh. Pilihan itu jatuh pada mantan budaknya yang kini menjadi jenderal kepercayaannya. Tariq bin Ziyad, nama yang kelak akan abadi menjadi nama sebuah selat dan gunung. Ia bukan orang Arab murni. Ia adalah putra asli Afrika Utara, seorang Berber yang telah memeluk Islam dengan segenap hatinya. Tariq bukanlah jenderal yang memimpin dari belakang meja. Ia adalah tipe pemimpin yang tidur di atas tanah yang sama dengan prajuritnya dan memakan roti keras yang sama dengan pasukannya. Ketika perintah dari Musa bin Nusair turun, Tariq tidak bertanya tentang kapan waktu istirahat. Ia bertanya, kapan kita berangkat? Waktu terus berjalan. Persiapan dilakukan dengan matang namun senyap. 4 kapal disediakan oleh Julian untuk mengangkut pasukan secara bertahap agar tidak mencurigakan mata-mata Roderick. Bayangkan logistiknya, memindahkan ribuan prajurit, kuda, dan persenjataan melintasi selat yang berbahaya. Dan ingat, bulan Ramadan sudah di depan mata. Bagi kebanyakan orang, mendekati bulan puasa adalah waktu untuk menimbun makanan dan mengurangi aktivitas. Tapi bagi Tariq dan pasukannya, mendekati Ramadan berarti mendekati waktu terbaik untuk berjihad. Ramadan tahun 92 Hijriah pun tiba. Tidak ada sirup manis, tidak ada hidangan prasmanan melimpah. Yang ada hanyalah kurma, air, dan tekad yang membara. Puasa diwajibkan, dan perang di depan mata. Apakah mereka meminta dispensasi? Apakah mereka mengeluh lemas? Tidak. Justru di bulan inilah adrenalin spiritual mereka memuncak.
Mereka tahu bahwa pintu surga dibuka lebar-lebar di bulan ini, dan mereka berniat memasukinya, baik melalui ibadah malam maupun melalui pintu syahid di medan laga. Operasi penyeberangan dimulai. Tariq memimpin gelombang pasukan yang terdiri dari sekitar 7.000 mujahid, mayoritas adalah bangsa Berber yang tangguh. Mereka menyeberangi selat yang memisahkan dua benua. Selat yang kini kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri adalah distorsi dari bahasa Arab Jabal Tariq atau Gunung Tariq. Ini adalah bukti abadi bahwa geografi Eropa pun tunduk mencatat nama sang panglima yang menolak bermalas-malasan di bulan suci. Kaki mereka akhirnya menyentuh tanah Eropa. Angin musim semi bulan Mei tahun 711 Masehi berhembus kencang. Namun, kabar pendaratan ini segera sampai ke telinga Raja Roderick, yang saat itu sedang sibuk memadamkan pemberontakan di utara. Mendengar orang-orang asing mendarat di selatan, Roderick murka. Ia segera mengumpulkan pasukan besar-besaran. Sebuah angkatan perang raksasa yang diklaim berjumlah 100.000 personil, lengkap dengan baju zirah berat dan persenjataan terbaik Visigoth, bergerak menuju selatan untuk menghancurkan pasukan kecil Tariq. Laporan intelijen masuk dan angkanya mengerikan. Pasukan Tariq yang hanya 7.000 orang, kemudian ditambah 5.000 bantuan dari Musa bin Nusair menjadi 12.000 orang, harus berhadapan dengan 100.000 tentara Visigoth. Perbandingan 1 lawan 8. Secara logika militer, ini adalah misi bunuh diri. Ketakutan mulai merayap di hati sebagian prajurit. Bisik-bisik keraguan mulai terdengar. Bagaimana mungkin pasukan kecil yang sedang berpuasa bisa mengalahkan gelombang manusia berbaju besi itu? Disinilah legenda itu lahir. Meski para sejarawan berdebat tentang kebenaran fisiknya, namun semangat dari peristiwa ini tak terbantahkan. Diceritakan bahwa Tariq memerintahkan pembakaran kapal-kapal mereka sendiri. Api membumbung tinggi, melahap satu-satunya jalan pulang mereka ke Afrika. Tariq ingin mengirimkan pesan yang sangat jelas. Tidak ada kata mundur, tidak ada opsi untuk lari. Pilihannya hanya dua, menang dan menguasai tanah ini, atau mati syahid dan dikuburkan di sini. Tariq berdiri di hadapan pasukannya dan menyampaikan pidato yang dicatat dengan tinta emas dalam literatur Arab. Wahai manusia, kemana kalian akan lari? Di belakang kalian adalah lautan, dan di depan kalian adalah musuh. Demi Allah, tidak ada yang tersisa bagi kalian selain kesabaran dan kebenaran. Kata-kata ini bukan sekedar retorika. Ini adalah suntikan mentalitas baja. Di tengah rasa lapar dan dahaga puasa, Tariq mengubah ketakutan menjadi keberanian yang nekat namun terukur. Kedua pasukan akhirnya bertemu di lembah Rio Barbate atau Guadalete. Tanggalnya 28 Ramadan 92 Hijriah. Bayangkan ini, akhir bulan Ramadan saat tubuh secara fisik mungkin berada di titik terlemah, namun secara spiritual berada di puncaknya. Di seberang sana, Raja Roderick datang dengan membawa serta harta kekayaannya, kereta-kereta kuda, dan tali-tali untuk mengikat tawanan muslim yang ia yakin akan kalah. Kesombongan melawan keimanan. Pertempuran pecah dengan dahsyat. Ini bukan pertempuran 1 jam 2 jam, melainkan berhari-hari. Pasukan Tariq bertempur dengan formasi yang disiplin. Sementara pasukan Roderick, meski banyak, terdiri dari para wajib militer yang tidak puas dan bangsawan yang saling bersaing. Puasa tidak membuat tangan prajurit muslim gemetar memegang pedang. Justru rasa lapar mengingatkan mereka pada ketergantungan total kepada Allah. Setiap tebasan pedang adalah zikir, setiap langkah maju adalah doa. Tariq menyadari ia tidak bisa menang dengan adu kekuatan frontal selamanya. Ia menggunakan kelincahan pasukan berkuda ringannya untuk memancing dan menjebak kavaleri berat Visigoth.
Di tengah terik matahari Ramadan, baju besi tebal pasukan Visigot menjadi oven yang memanggang mereka sendiri. Sementara pasukan Muslim dengan pakaian yang lebih ringan bergerak lincah seperti angin gurun. Kejeniusan taktik Torik mulai mengikis keunggulan jumlah musuh. Titik balik terjadi ketika sayap pasukan Roderick yang dipimpin oleh kerabatnya yang berkhianat mundur dari medan laga. Kekacauan melanda barisan Visigot. Melihat celah ini, Tarik bersama pasukan elitnya menerobos langsung ke arah tenda komando Roderick. Sejarah mencatat bahwa Roderick akhirnya hilang. Kemungkinan besar tewas tenggelam di sungai atau terbunuh dalam kekacauan. Jasadnya tak pernah ditemukan secara pasti. Hanya sandal emasnya yang tertinggal di tepi sungai. Ketika debu pertempuran mereda, yang tersisa adalah keheningan kemenangan yang tak terbayangkan. 12.000 mengalahkan 100.000. Andalusia terbuka lebar. Dan tahukah Anda, kemenangan final ini terjadi bertepatan dengan momen-momen akhir Ramadan atau awal Syawal. Hadiah Idul Fitri bagi kaum muslimin saat itu bukanlah baju baru atau kue kering, melainkan sebuah benua baru. Sebuah kemenangan yang mengubah peta dunia selamanya. Setelah Guadalete, kota-kota lain jatuh seperti kartu domino. Cordoba, Toledo, Archidona. Namun yang menarik, penaklukan ini tidak diikuti dengan pembantaian massal seperti kebiasaan perang Eropa masa itu. Pasukan Tarik dididik dengan adab Islam, memberikan jaminan keamanan. Mereka tidak memaksa penduduk pindah agama, mereka tidak merampas harta pribadi rakyat jelata. Justru, bagi banyak penduduk Spanyol, kedatangan Tarik adalah pembebasan dari pajak gila kaum Visigot. Kaum Yahudi yang sebelumnya ditindas habis-habisan oleh Visigot menyambut pasukan Tarik sebagai pembebas. Mereka bahkan dipercaya untuk menjaga keamanan kota-kota yang telah ditaklukkan saat pasukan utama bergerak maju. Inilah benih-benih La Convivencia, atau hidup berdampingan, yang kelak menjadi ciri khas peradaban Andalusia. Semua ini dimulai dari sebuah ekspedisi militer di bulan Ramadan, bulan yang mengajarkan menahan diri bukan hanya dari makan, tapi juga dari kezoliman. Tak lama kemudian, Musa bin Nusair menyusul dengan pasukan tambahan, menyempurnakan penaklukan ini. Pertemuan kembali guru dan murid ini menandai fase baru. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, hampir seluruh semenanjung Iberia berada di bawah naungan Islam. Sebuah pencapaian militer yang jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh kerajaan manapun di Eropa pada masa itu. Dan fondasinya diletakkan saat perut mereka kosong karena berpuasa. Apa yang dibawa Tarik bukan sekedar pedang, tapi peradaban. Andalusia kemudian menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia. Ketika London dan Paris masih berupa jalanan berlumpur dan gelap, Cordoba sudah memiliki lampu jalan dan perpustakaan dengan ratusan ribu buku. Universitas-universitas di sana menjadi tujuan belajar orang-orang Eropa. Semangat produktivitas ini adalah warisan langsung dari semangat Ramadan yang dibawa para penakluk pertamanya. Sekarang, mari kita bercermin. 700 tahun lebih Islam berkuasa di Spanyol, dimulai dari tetesan keringat dan darah di bulan Ramadan. Bandingkan dengan Ramadan kita hari ini. Kita sering menjadikan puasa sebagai bulan istirahat. Kita mengurangi jam kerja. Kita menunda proyek-proyek besar. Kita memaklumi keterlambatan dan kinerja buruk dengan alasan sedang puasa. Kita mengubah bulan perjuangan menjadi bulan pesta kuliner. Secara medis dan psikologis, puasa seharusnya meningkatkan fokus dan ketajaman mental, bukan sebaliknya. Rasa lapar adalah alarm alamiah yang membuat indera kita lebih waspada. Tarik bin Ziyad membuktikan bahwa batasan fisik bisa dihancurkan oleh kekuatan mental dan spiritual. Ketika perut kosong, jiwa menjadi nahkoda yang lebih tangguh. Itulah rahasia mengapa generasi awal Islam justru mencatat kemenangan-kemenangan terbesar mereka di bulan Ramadan.
Andalusia bukan satu-satunya bukti. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Penaklukan kota Mekah, Fathu Makkah, terjadi di bulan Ramadan. Kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi atas pasukan salib di Hattin, persiapan Ain Jalut melawan Mongol, semuanya bernafaskan Ramadan. Sejarah Islam tidak mengenal istilah cuti Ramadan untuk urusan-urusan besar. Sejarah kita ditulis oleh tinta orang-orang yang produktif saat lapar, bukan orang-orang yang tidur saat kenyang. Tariq bin Ziyad telah pulang ke rahmatullah, namun warisannya menantang kita hari ini. Apakah kita akan terus mewarisi mitos bahwa puasa adalah alasan untuk menjadi lemah? Ataukah kita akan mengambil kembali narasi asli sejarah kita, bahwa Ramadan adalah bulan akselerasi, bulan di mana hal-hal yang tampaknya mustahil menjadi mungkin. Batu karang Gibraltar masih berdiri kokoh di sana, menjadi saksi bisu. Ia melihat bagaimana 7.000 orang membalikkan sejarah dunia. Ia tidak melihat orang-orang yang tidur siang. Ia melihat orang-orang yang membakar kapal keraguannya. Setiap kali kita merasa berat untuk bekerja atau berkarya saat berpuasa, ingatlah batu karang itu. Ingatlah siapa yang namanya abadi di sana. Kita mungkin tidak diminta untuk menaklukkan Spanyol atau membakar kapal secara harfiah. Tapi kita punya Andalusia kita masing-masing untuk ditaklukkan. Mungkin itu adalah skripsi yang terbengkalai, target bisnis yang belum tercapai, atau kebiasaan buruk yang belum bisa ditinggalkan. Ramadan adalah momentum terbaik untuk membakar kapal kemalasan kita dan maju menyerang tantangan hidup itu. Bakar kapal-kapal penundaanmu. Bakar kapal-kapal alasanmu. Katakan pada dirimu sendiri, musuh atau tantangan ada di depan dan tidak ada jalan mundur. Jadikan rasa lapar sebagai pengingat fokus, bukan pengantar tidur. Jika Tariq bisa meruntuhkan kerajaan Visidrot dengan perut kosong, masa kita tidak bisa menyelesaikan tugas harian kita? Ramadan berdarah di Andalusia mengajarkan kita bahwa berkah dalam Ramadan bukan didapat dengan duduk diam, tapi dengan bergerak. Keberkahan turun kepada mereka yang berkeringat, berpikir, dan berjuang. Sejarah tidak pernah mencatat nama para pemalas. Sejarah hanya menyediakan tempat bagi mereka yang berani melampaui batas dirinya sendiri. Mari jadikan Ramadan tahun ini bukan sebagai bulan hibernasi, tapi sebagai bulan prestasi. Seperti Tariq yang menatap Andalusia, tataplah masa depanmu dengan keberanian yang sama. Silahkan subscribe dan tekan lonceng agar dapat kisah lainnya. Sampai jumpa di lembaran sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.